Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Novianis Nusantari dari Universitas Cyber Asia ingin menyampaikan presentasi terkait penerapan Artificial Intelligence dan Big Data pada model bisnis GrabFood. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya menyampaikan alur presentasi ini secara singkat. Pertama, saya akan mengingatkan kembali konteks sistem informasi GrabFood yang sudah berjalan saat ini sebagai dasar analisis. Kemudian, saya akan membahas manfaat penerapan AI pada 4 proses bisnis, yaitu transaksi dengan customer, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Yang ketiga, saya akan memaparkan rancangan arsitektur Big Data dan AI yang terintegrasi yang mampu menampung seluruh luaran data dari proses-proses tersebut. Dan yang terakhir, saya akan membahas keunggulan dari rancangan ini serta metode AI yang saya usulkan, lengkap dengan referensi jurnalnya juga. Baik, kita mulai dari konteks yang pertama, yaitu GrabFood saat ini sudah menjalankan sistem digital yang menghubungkan customer, merchant atau restoran, dan mitra driver secara real-time. Sistem ini terbagi menjadi 4 proses inti. Yang pertama adalah transaksi dengan customer, mulai dari login aplikasi, memilih menu, check out, hingga pembayaran dan verifikasi yang menghasilkan order ID. Yang kedua adalah proses produksi, di mana merchant menerima pesanan, menyiapkan bahan, memasak, melakukan quality control, hingga status berubah menjadi ready to pick up. Yang ketiga yaitu proses distribusi. Ketika sistem mencari driver terdekat, driver melakukan pick up, mengantar pesanan dengan melacakan GPS secara real time, sampai status berubah menjadi delivered. Dan yang keempat yaitu layanan konsumen, mencakup pemberian rating dan ulasan, pengajuan komplain, verifikasi data, hingga proses refund atau kompensasi apabila diperlukan. Yang perlu digarisbawahi, seluruh proses ini menghasilkan data, mulai dari data transaksi, lokasi, rating, sampai komplain, dan data inilah yang akan menjadi bahan baku penerapan Big Data dan AI yang akan saya bahas pada pembahasan kali ini. Selanjutnya yaitu proses transaksi dengan customer. Di sini ada 3 titik utama di mana penerapan AI bisa memberikan nilai tambah. Yang pertama, rekomendasi menu yang personal. Recommendation engine dapat mempelajari riwayat pesanan dan preferensi customer, lalu menampilkan menu, restoran, dan promo yang paling relevan bagi masing-masing pengguna. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga berpotensi meningkatkan peluang repeat order. Kemudian yang kedua, chatbot dan pencarian cerdas berbasis Natural Language Processing atau NLP. AI ini dapat membantu customer mencari menu, menjawab pertanyaan seputar pesanan, bahkan mempercepat proses checkout tanpa harus selalu melalui customer service manusia. Dan yang ketiga yaitu deteksi transaksi yang mencurigakan. Model AI dapat memantau pola pembayaran non-tunai secara real-time untuk mendeteksi indikasi fraud atau penyalahgunaan voucher sebelum dana benar-benar diproses. Ini penting untuk menjaga keamanan transaksi di platform. Oke, selanjutnya yaitu penerapan AI pada proses produksi, yaitu tahap di mana merchant menyiapkan pesanan. Manfaat pertama adalah demand forecasting atau prediksi permintaan. Model machine learning dapat memprediksi volume pesanan per jam atau per wilayah, sehingga restoran bisa menyiapkan bahan baku dan staf dapur secara lebih tepat. Ini membantu mengurangi risiko kehabisan stok sekaligus mengurangi pemborosan bahan. Manfaat kedua yaitu quality control otomatis. Dengan teknologi computer vision, sistem dapat membantu memeriksa kelengkapan dan kesesuaian pesanan sebelum dikemas, sehingga mengurangi human error yang saat ini masih terjadi pada proses QC manual. Dan yang ketiga yaitu estimasi waktu masak yang adaptif. AI dapat menghitung ulang estimasi waktu produksi berdasarkan pola historis dan beban dapur saat itu juga, sehingga informasi status pesanan yang diterima customer menjadi lebih akurat dan real time.
Berikutnya yaitu distribusi. Ini adalah area yang paling diuntungkan oleh penerapan AI karena sangat bergantung pada data lokasi dan waktu. Pertama, driver matching yang optimal. Algoritma AI dapat memilih driver yang paling sesuai berdasarkan lokasi, rating, dan beban order, bukan sekadar berdasarkan jarak terdekat sehingga waktu tunggu penjemputan pesanan bisa lebih singkat. Kedua, optimasi rute pengiriman. AI dapat menghitung rute tercepat dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas secara real time, yang pada akhirnya memperpendek waktu antar dan menekan biaya operasional bahan bakar. Dan yang ketiga yaitu prediksi ETA atau estimasi waktu kedatangan yang lebih akurat. Model prediktif dapat memberikan estimasi yang lebih presisi kepada customer sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan mereka terhadap layanan. Selanjutnya, proses keempat yaitu layanan konsumen, yang menghasilkan data rating, ulasan, dan komplain dalam jumlah yang besar setiap harinya. Disinilah AI membantu memproses seluruh data tersebut secara cepat dan objektif. Pertama, klasifikasi dan triase komplain secara otomatis. AI dapat mengelompokkan jenis keluhan, misalnya makanan yang tidak sesuai, terlambat, atau jumlahnya kurang, lalu mengarahkannya ke alur penyelesaian yang tepat, sehingga respon terhadap pelanggan menjadi lebih cepat. Kedua, yaitu analisis sentimen pada ulasan pelanggan. Dengan teknologi NLP, sistem dapat menganalisis sentimen dari rating dan review untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap merchant maupun driver secara berkelanjutan. Dan yang ketiga yaitu verifikasi klaim berbasis gambar. Computer vision dapat membantu memverifikasi bukti foto yang diunggah pelanggan saat mengajukan komplain, sehingga proses klaim menjadi lebih objektif dan bisa diputuskan lebih cepat. Selanjutnya, saya akan memaparkan bagaimana rancangan arsitektur yang mengintegrasikan seluruh luaran data dari keempat proses bisnis tersebut. Arsitektur ini terdiri dari 6 lapisan. Lapisan yang pertama adalah sumber data yang berasal dari customer, merchant, driver, dan layanan customer service. Lapisan kedua adalah data collection layer yang bertugas mengumpulkan seluruh data operasional secara real time dari berbagai sumber tersebut. Kemudian lapisan ketiga adalah data lake atau data warehouse sebagai pusat penyimpanan terpadu untuk data terstruktur maupun tidak terstruktur. Lapisan keempat yaitu proses ETL atau extract, transform, and load yang mencakup pembersihan data, integrasi, transformasi, dan validasi sebelum data siap dianalisis. Lapisan kelima yaitu AI dan machine learning layer. Inilah inti dari rancangan saya yang mencakup forecasting, recommendation, sistem NLP, computer vision, dan optimasi rute yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan lapisan keenam yaitu dashboard serta rekomendasi otomatis yang menyajikan insight secara real-time bagi manajemen, merchant, maupun driver. Seluruh hasil dari sistem ini tetap bermuara pada pengambilan keputusan strategis oleh manajemen manusia, jadi AI berperan sebagai pendukung, bukan pengganti keputusan bisnis. Selanjutnya, dari rancangan arsitektur tersebut, saya merangkum 6 keunggulan utama. Yang pertama yaitu prediksi permintaan yang lebih akurat, yang membantu merchant dan Grab menyiapkan stok maupun penempatan driver di lokasi yang tepat. Yang kedua yaitu personalisasi pengalaman pelanggan, melalui rekomendasi menu dan promo yang relevan, yang pada akhirnya meningkatkan repeat order dan loyalitas. Yang ketiga yaitu efisiensi distribusi, berkat optimasi rute dan driver matching yang menekan waktu antar sekaligus biaya operasional. Yang keempat yaitu kualitas dan kepercayaan yang meningkat melalui quality control otomatis dan verifikasi berbasis AI. Yang kelima yaitu respon layanan yang lebih cepat karena klasifikasi komplain dan analisis sentimen dilakukan secara otomatis. Dan yang terakhir yaitu keputusan yang berbasis data namun tetap terkendali. Dashboard otomatis mempercepat pengambilan keputusan manajemen, tapi human oversight tetap terjaga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode AI yang saya usulkan secara lebih spesifik, yang saya sebut sebagai AI Augmented Predictive Analytics.
Metode ini menggabungkan 5 jenis model. Pertama, demand forecasting menggunakan model time series atau ensemble machine learning, seperti LSTM atau XGBoost, untuk memprediksi volume pesanan per lokasi dan waktu. Yang kedua yaitu recommendation system dengan pendekatan kolaboratif filtering untuk personalisasi menu, promo, dan restoran. Yang ketiga yaitu NLP dan Sentiment Analytics untuk klasifikasi komplain otomatis serta analisis sentimen dari rating dan ulasan. Yang keempat yaitu Computer Vision untuk verifikasi quality control produk dan bukti foto komplain secara otomatis. Dan yang kelima yaitu algoritma optimasi rute dan driver, misalnya pendekatan heuristik atau reinforcement learning untuk pencocokan driver dan rute pengiriman. Sebagai landasan, saya mengacu pada jurnal Ford yang terbit pada tahun 2026 di Journal of Big Data berjudul AI as Research Agent Not an Inventor. Jurnal ini menegaskan prinsip bahwa AI paling bernilai ketika diposisikan sebagai asisten yang memperluas kapasitas analisis dan mempercepat kerja manusia, bukan sebagai pengambil keputusan yang otonom. Setiap output AI tetap harus dievaluasi dan divalidasi oleh manusia. Prinsip inilah yang saya adopsi pada rancangan GrabFood ini. Seluruh model AI berfungsi sebagai mesin rekomendasi pada dashboard manajemen, sementara keputusan strategis seperti promosi, ekspansi, dan kebijakan tetap berada di tangan manajemen manusia, bukan dijalankan secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya mungkin bisa saya rangkum menjadi 4 poin utama. Yang pertama yaitu AI memberikan nilai tambah yang nyata pada keempat proses bisnis GrabFood, yaitu transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Yang kedua yaitu rancangan Big Data dan AI yang terintegrasi memungkinkan seluruh luaran data proses menjadi insight yang dapat langsung ditindaklanjuti secara real time. Yang ketiga yaitu keunggulan utamanya terletak pada prediksi permintaan, personalisasi, efisiensi operasional, dan kecepatan pengambilan keputusan. Dan selanjutnya yang keempat yaitu tidak kalah penting, AI diposisikan sebagai asisten pendukung keputusan. Manajemen manusia tetap memegang kendali atas keputusan strategis sesuai prinsip yang saya adopsi dari jurnal referensi. Berikutnya, oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan Artificial Intelligence dan Big Data pada model bisnis GrabFood. Terima kasih.